Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Novika Ramadila Fitri dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan memaparkan berbagai informasi terkait jurnal yang sudah saya pilih yang berjudul Faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba di RSJ Profesor HB Sanin yang ditulis oleh Elviza Rahmadona selaku mahasiswi FKM dari Universitas Baitur Rahmah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tindak kasus pidana narkoba di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 322 kasus pada tahun 2010 dan menjadi 381 kasus pada tahun 2011. Poliklinik Instalasi Nafza Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Sanin mencatat terjadi peningkatan residen nafza setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat faktor internal eksternal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Dampak yang timbul terbukti sangat merugikan dari segala aspek. Bahkan bila tidak segera dicegah dengan efektif, akan berakibat bangsa akan kehilangan generasinya. Penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba terpengaruh oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa-apa saja faktor internal eksternal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode. Metode dari penelitian ini adalah jenis survei analitik menggunakan design case control study. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Sanin mulai dari bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2014. Perhitungan besar sampel diperoleh menggunakan rumus. Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah sampel kasus sebanyak 36 orang menggunakan perbandingan equal size 1:1. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang memuat pertanyaan terkait dengan variabel dependen dan independen. Sedangkan data-data sekunder diperoleh dengan melalui data pendukung yang ada di Poliklinik Instalasi Nafza. Sekarang kita akan masuk ke hasil dari penelitian ini. Dari hasil penelitian diperoleh data karakteristik seperti pada data 1. Nah, dari data 1 ini dapat disimpulkan bahwa lebih dari 55,6% responden berusia 19 sampai dengan 24 tahun. 81,9% berjenis kelamin laki-laki, 98,6% beragama Islam, dan 5,6% putus sekolah. Nah, data berikutnya yang dapat dari penelitian ini adalah tabel 2. Nah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari tabel 2 ini. Nah, dari tabel 2 ini dapat dilihat bahwa 83,3% responden telah lebih dari 1 tahun menggunakan narkoba. 88,9% telah menjadi residen 1 sampai dengan 6 bulan. 58,3% menggunakan narkoba jenis psikotropika dan zat adiktif. Seluruh responden memiliki keinginan untuk berhenti menggunakan obat-obatan tersebut, walaupun 66,7% dari mereka melakukan itu karena adanya dorongan dari orang tua. Nah, terus yang berikutnya ada tabel 3. Nah, dari tabel 3 ini dapat dilihat bahwa 85,4% responden yang menyalahgunakan narkoba memiliki tingkat religiusitas yang rendah. 41,7% memiliki peran keluarga yang kurang baik. 70,8% memiliki teman yang berperan memperkenalkan dan menyalahgunakan narkoba. Terus data tabel yang terakhir yang diperoleh dari penelitian ini adalah tabel 4. Nah, dari tabel 4 ini dapat dilihat bahwa 85,4% responden yang menyalahgunakan narkoba memiliki tingkat religiusitas yang rendah, dan juga 70% responden kurang mendapat peran keluarga. Lebih dari separuh, yakni 66,7% responden memiliki teman yang berperan memperkenalkan narkoba. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Nah, dari penelitian ini dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan antara tingkat religiusitas dengan perilaku penyalahgunaan narkoba sebesar 175 kali lebih besar melakukan tingkat
penyalahgunaan narkoba bila memiliki tingkat religiusitas yang rendah. Berikutnya, menurut penelitian Fromm, semakin manusia merasa bebas, ia akan semakin merasa kesepian. Jika manusia merasa kesepian, ia akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jika keadaan jiwa manusia dalam keadaan tidak damai, maka manusia tersebut akan terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi tiap tindakan yang akan dilakukannya. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki seseorang, maka orang itu akan lebih tinggi risikonya untuk terhindar dari hal-hal yang dapat berakibat buruk pada dirinya sendiri. Nah, kemudian lebih dari separuh, yakni 70%, responden memiliki peran keluarga yang kurang baik terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Padahal dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa peran keluarga itu sangat penting, dan keluarga itu mempunyai hubungan bermakna terhadap penyalahgunaan narkoba. Menurut penelitian Mukhtar, sebesar 51,1% responden memiliki keluarga yang tidak harmonis. Dan dari sekian banyak kasus penyalahgunaan narkoba, itu banyak sekali yang pelakunya itu berasal dari keluarga yang keadaan finansialnya itu cukup baik dan yang wataknya itu tidak frontal. Nah, berikutnya, menurut Sudarsono, peran keluarga itu sangat diperlukan untuk mendidik anak-anaknya, untuk memberi pendidikan dan pembentukan karakter. Karena pada dasarnya sejak lahir, seorang anak itu lahir dan dibesarkan pada sebuah keluarga. Maka dari itu, pertumbuhan dan perkembangan anak itu tidak akan luput dari apa-apa saja yang sudah disediakan oleh keluarga itu. Nah, berikutnya, dari penelitian ini juga dapat diperoleh bahwa adanya hubungan bermakna antara teman sebaya dan perilaku penyalahgunaan narkoba dengan risiko 19 kali lebih besar. Studi klasik menyatakan bahwa 6 dari 9 orang dalam suatu kelompok pasti memiliki perilaku dan kebiasaan yang sama. Maka dari itu, pengaruh teman sebaya terhadap aktivitas sehari-hari akan sangat berdampak, dan terutama pada remaja ya, itu akan menjadi salah satu hal yang mendasari adanya penyimpangan sosial. Nah, yang dapat kita lakukan itu selain untuk meningkatkan iman dan peningkatan perhatian dari orang tua, adalah kita harus pintar-pintar memilih teman sebaya untuk bergaul. Nah, dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 56,9% responden memiliki tingkat religiusitas yang rendah. Berikutnya, 41,7% responden memiliki peran keluarga yang kurang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, yang berikutnya ada 70,8% responden yang memiliki teman sebaya yang berperan sebagai penyebar narkoba. Terus berikutnya diharapkan untuk orang tua lebih mampu secara maksimal untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anaknya. Kemudian kita harus terus menanamkan nilai-nilai religiusitas di dalam diri kita dan harus pintar-pintar memilih teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.